Saya saya ada tambahan tuh. Saya dulu waktu masih sebelum masuk agama Islam itu, cium tangan itu udah budaya. Kalau di keluarga kan, budaya. Cuman itu tadi, bagaimana cara kita meningkatkan akhlak kita ketika tadi kita udah terbiasa cium tangan, lebih dari itu. Kalau saya waktu itu adalah yang tadi tidak pernah cium orang tua jadi cium orang tua. Pipinya, keningnya, tanya kabar. Lebih intens ngobrol sama orang tua. Apa hari ini yang dilakukan? Ya pelukan salah satunya. Jadi ada kehangatan yang terjadi di situ. Akhirnya orang tua tuh mikir, oh ternyata ketika dia masuk Islam semakin baik. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, kenapa sih sekarang ini framing kita ini buruk? Karena memang ada faktor lain. Nah, jadi memang kita ini sama-sama bekerja, ada ustadz-ustadz, ada misionaris. Misionaris, bagaimana caranya dia membuat orang-orang yang tadinya yang tidak paham tentang Islam menjadi paham tapi ternyata negatif Islam itu. Oh, dibilang Islam itu radikal, Islam itu kasar, Islam itu teroris. Jadi ketika kita mendapatkan framing itu dari orang-orang tadi itu, yang misionaris tadi itu, seolah-olah kita benci sama Islam jadinya. Dan ini ternyata merata di seluruh pelosok, karena mereka mainnya kan pelosok-pelosok. Nah, jadi itu yang membuat kita itu sulit diterima di keluarga. Karena mereka udah tertanam otak-otaknya tuh, oh Islam ini keras nih, radikal nih, fanatik nih. Nah, padahal sebenarnya setiap agama itu fanatik dengan agamanya masing-masing. Cuma fanatiknya seperti apa dulu? Kalau Islam ya tadi, dia fanatik karena tidak bisa mengucapkan kalimat selain kalimat syahadat. Selamat Natal misalkan. Ya kita harus juga fanatik. Cuman fanatiknya kita ada toleransi di situ. Nah, toleransi ini yang kita harus jaga hubungannya. Kan memang ada hubungan antara manusia yang harus baik, apapun agamanya. Contohnya adalah Nabi Muhammad itu kan pernah menyuapi orang Yahudi. Orang Yahudi itu disuapi sama Rasulullah. Tapi orang Yahudi kan buta. Dia mau caci maki Rasulullah setiap hari. Tapi Rasulullah tetap menyuapi orang Yahudi itu. Sampai akhirnya ketika Rasulullah meninggal, orang itu tidak tahu. Akhirnya datanglah para sahabat, salah satu sahabat Rasulullah yang saat itu ya mungkin calon penggantinya Rasulullah untuk memimpin khilafah. Lalu kemudian ya disuapi tetap melanjutkan rutinitas Rasulullah untuk menyuapi orang Yahudi itu tadi. Ternyata beda rasanya, beda caranya. Makanya ditanya, rasa-rasanya ini bukan sahabat aku nih. Karena sebelum-sebelumnya beda dari cara bicaranya, dari cara menyuapinya. Dan tidak lama setelah itu, apakah engkau tahu ternyata Rasulullah itu selama ini yang kau caci maki adalah Rasulullah yang saat ini yang selama ini menyuapimu. Oh, itu langsung masuk Islam orang Yahudinya. Orang Yahudi masuk Islam. Nah, jadi ini akhlak larinya.